Siap doa mulai. Doa selesai. Oke. Anak-anak hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya kehadiran kalian. Nanti namanya yang Ibu sebut bilang hadir seperti itu. Anissa dan Tiarani sakit. Oke. Semoga Anissa lekas sembuh ya. Arya Dewi Wulandari Hadir. Oke. Arifin Malakanata Oke. Febriana Putri Wulandari Oke. Risma Fadila Hadir. Baik. Anak-anak sepertinya belum semangat ya untuk menghadapi pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita bikin terlebih dahulu yuk. Mau? Mana suaranya mau? Oke. Jadi namanya itu tepuk berpola. Nanti kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian tinggal tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, sini 2 kali, sini 2 kali. Nah, kemudian tepuk 5, 2 kali, terus tengah. Terus nanti tepuk 5-nya diulang 3 kali. Paham? Sudah siap? Siap. Oke, yuk kita mulai. Yuk, malah. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Karena sudah siap semuanya ya, Ibu akan menayangkan sebuah gambar nih. Sebentar, Ibu tayangkan. Oke. Nah, dari gambar tersebut, apakah mudah dipahami anak-anak? Gambarnya sudah jelas ini? Oke. Menurut kalian, kenapa sih kok gambar ini unik dan berbeda dari pemandangan biasanya? Ada yang bisa menjawab? Oke, ya, Febri silakan. Jadi dari sebelumnya itu membuat gambar itu unik karena memberikan gerak yang jarang terlihat pada pemandangan biasa. Oke, gambar burungnya ya ini. Oke, terima kasih Febri. Ya, untuk selanjutnya silakan. Saya. Oh iya, Mala, silakan. Jadi di situ ada kayak pantulan cahaya matahari itu di atas permukaan air. Terus jadi pantulan itu melambangkan kisah kesan yang indah. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya. Oke, Risma silakan. Itu ada siluet bentuk bagian depan gambar Bu yang membuat gambar itu menjadi lebih menarik dan memberikan keterangan sehingga tidak monoton. Oke, ada lagi? Ada. Oke, Mula silakan. Di buku perpaduan warna langitnya itu terdapat gradasi warna yang halus pada gambar tersebut sehingga terlihat indah dan berbeda dari suasana senja biasa. Oke, jawabannya betul sekali dari anak-anak ini ya semuanya. Baik, untuk selanjutnya Ibu juga akan menanyakan sesuatu yang baru lagi nih anak-anak. Ayo coba kira-kira apa? Nah, Video. ada video ya. Namun sebelum itu, Ibu akan mengenalkan tujuannya apa sih mempelajari ini semua. Nah, tujuannya itu yakni untuk mengenal puisi. Nah, dengan mengenal puisi anak-anak, tentunya kita bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti lomba puisi, kemudian menulis caption di media sosial. Nah, oke, untuk selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video pembacaan puisi. Tolong anak-anak simak dengan sama ya. Ibu. Selamat menyaksikan.
Sudah disimak ya videonya anak-anak? Sudah. Oke. Nah, dari video tadi nanti kita akan secara berkelompok untuk menganalisis apa saja ciri-ciri atau unsur-unsur khusus pada teks tadi sehingga bisa berbeda dengan teks video yang lainnya seperti itu. Nanti Ibu akan membagi kalian secara berkelompok. Satu kelompoknya itu ada 4 orang. Jadi ini nanti Mbak Risma berkelompok dengan Mbak Bulan, kemudian Mbak Febri, terus Mbak Mala seperti itu. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Untuk salah satu dari anak-anak bisa mengambil LKPD di depan. Oke, silakan. Ya, Mbak Mala. Silakan duduk kembali. Oke, jadi anak-anak sudah didapat LKPD-nya? Sudah. Nah, baik,
pengerjaan LKPD-nya. Nah, jadi oh ya, sebelumnya anak-anak sudah membawa konsep kita seperti yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sudah. Oke, pintar sekali. Nah, jadi nanti kalian bisa mengakses ulang video tadi seperti tadi ya. Terus linknya itu sudah Ibu kirimkan di kelas. Kalian tinggal diklik. Terus kemudian nanti disaksikan. Nah, di LKPD ini ada 4 soal ya anak-anak. Nah, yang pertama itu ada pesan pertamanya, kemudian kalian nanti nomor 2 memilih 2 kata teks yang paling kuat, kemudian pesan teksnya apa. Nah, selanjutnya yang nomor 4 itu ada gaya bahasa. Nah, nanti kalian berdiskusi, kemudian mencari kesepakatan jawaban ya, lalu ditulis di dalam LKPD tersebut seperti itu. Nah, setelah selesai kalian foto LKPD-nya, kemudian diunggah ke Padlet yang ini. Nah, kalian klik, nanti masuk ke Google Drive. Nah, kalian tinggal tambah folder. Misal kalian kelompok 1 ya. Nah, nanti kelompok 1 terus diunggah seperti itu. Sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, silakan langsung saja mengerjakan ya anak-anak. Baik, Ibu. Oh iya, nanti apabila ada kendala atau pertanyaan bisa disampaikan secara langsung kepada Ibu ya. Baik, Bu. Sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Jangan lupa diunggah ya anak-anak. Ya. Ya, diunggah ini. Ini ya, diklik ini, ikon ini. Ya. Tanda-tandanya sudah dibikinkan dulu ya. Ada kendala anak-anak? Oke.
Nah ya, ini yang mengumpulin satu folder. Ya, dibuat folder, kemudian nanti kalian fotokan itu ada 2 lembar. Ya. Nah, kalian foto satu-satu, terus dimasukkan ke folder yang sudah kalian buat. Foldernya itu ditulis kelompok 1 gitu misalkan. Sudah paham? Paham. Sudah Bu. Oh iya. Ini tadi. Oke. Jadi karena sudah selesai semua dalam pekerjaannya, nantinya LKPD yang Ibu tampilkan di layar itu kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan seperti itu. Paham? Paham. Silakan. Yang ini kelompok 1 ya. Yang Bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, dibawa LKPD-nya. Semuanya. Ayo, semuanya. Semua. Ayo ulang. Silakan, bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 yang sudah menggerakkan saya Arin Malakanaka. Saya Febriana Putri Nurani. Saya Asma Pratula. Saya Alia Dewi Wardani. Dari sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk yang nomor 1 mengenai pertanyaan apa kesan pertama kalian terhadap teks ketika dibacakan dalam video. Nah, kesan pertama kami yang muncul adalah suasana haru dan penuh rasa kasih sayang. Buat puisi ini tentunya sangat menyentuh karena menggambarkan hubungan seorang anak dengan ibunya yang penuh pengorbanan dan kasih tanpa batas. Kata-kata yang digunakan membuat pendengar merasa dekat dengan sosok ibu dan merasakan kerinduan yang mendalam. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh kita. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Ibu ingin bertanya boleh? Oleh Untuk tadi kan kesannya itu penuh haru dan rasa kasih sayang ya. Nah, bisa ditunjuk. Oke, silakan Mbak Paula. berikut jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari ibu. Untuk baris yang menarik adalah hanya mata air mata ibu yang tetap lancar mengalir. Dan jadi pada baris ini sangat menyentuh karena menggambarkan betapa besarnya cinta dan pengorbanan seorang ibu. Walaupun keadaan sulit dan penuh air mata, ibu menjadi tanda bahwa ia selalu memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. Dan penggambaran itu membuat kami sebagai pembaca merasakan kedekatan emosional, kemudian rasa kasih sayang yang sangat besar dan kuat, sekaligus rasa haru
terima kasih untuk kelompok 1. Bisa ditutup terlebih dahulu presentasinya. Baik teman-teman, itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila terdapat salah dan banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Boleh kembali ke kelas ya. Betul sekali ya anak-anak atas jawaban-jawaban kalian. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menanyakan sebuah saling dia berkaitan dengan materi puisi. Oke, sebentar ya. Nah, dengan ini nanti kita akan memainkan jawaban-jawaban kalian dengan materi ini ya. Oke, jadi dari jawaban kalian dapat disimpulkan nih bahwasanya puisi itu adalah karya sastra yang menyampaikan sesuatu secara puitis. Jadi karakteristik utamanya itu adalah puitis. Kata-katanya itu dipilih yang indah-indah gitu. Jadi bisa memberikan kesan seperti tadi haru dan kasih sayang. Nah, dalam puisi seperti teks pada umumnya tentunya memiliki sebuah unsur-unsur. Nah, apa sih unsur yang pertama? Ada lirik. Oke, lirik ini adalah baris dalam puisi. Nah, dari puisi tadi ini sebentar Ibu tanyakan teksnya. Nah, ini. Di sini ada kalau aku merantau lalu datang musim kemarau. Nah, di situ adalah larik ya anak-anak. Baris pertama ini adalah larik pertama. Kemudian sumber-sumber kering sampai keratik ini adalah larik kedua dan seterusnya. Sudah paham tentang larik? Sudah. Oke, kita lanjut ke unsur selanjutnya. Ini adalah bait. Nah, kalau tadi larik itu baris dalam puisi, nah kalau bait ini adalah kumpulan dari lariknya yang membentuk satu bagian. Oke, kita kembali ke puisi yang tadi. Nah, tadi kan ini larik pertama, kemudian sumber-sumber hingga keratin adalah larik kedua. Nah, kemudian hanya mata air, kemudian sampai mengalir adalah larik ketiga. Dari larik 1, larik 2, larik 3 kumpulannya menjadi satu bait. Nah, kemudian yang ini adalah bait kedua seperti itu. Paham? Paham. Oke. Kita lanjut ke unsur selanjutnya yakni rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang sama dalam di dalam atau akhir larik. Jadi masih berkaitan dengan larik ya anak-anak. Nah, kita lihat larik yang pertama. Oke, ada yang ingin membacakan? Ada? Mau? Ayo, mau enggak? Aduh, malu-malu. Oke, dimulai, silakan baca larik yang pertama. Kalau aku merantau lalu datang musim kemarau. Oke, nah dengan larik pertama ini anak-anak kita lihat ada pengulangan bunyi apa nih? U. Nah ini juga aku ada bunyi U, kemudian merantau juga pakai U. Nah ini juga kemarau ada pengulangan bunyi U. Jadi kesimpulannya untuk larik pertama ini ada pengulangan bunyi U. Oke, pintar sekali. Lanjut ya anak-anak. Nah, unsur selanjutnya yakni ada imaji atau penggambaran. Jadi ini adalah kata-kata yang membuat pembaca jadi seolah-olah bisa melihat, kemudian mendengar ataupun bisa merasakannya. Nah ini erat dengan penginderaan kita ya anak-anak. Nah, kita beralih lagi ke puisinya. Nah di sini coba perhatikan larik
daunan pun gugur bersama ranting. Nah, itu kira-kira imaji apa? Melihat atau merasakan? Melihat. Oke, betul, melihat. Nah, kita bisa melihat ya sumur-sumur kering itu seperti apa. Tentunya tidak ada air, kemudian berdebu begitu ya. Nah, kemudian daun gugur. Nah, tentunya daunnya itu sudah tua sekali, tidak hijau lagi. Nah, kemudian bersama ranting. Ranting itu kan pastinya yang ujung daun itu ya, menyatu daun itu yang kecil-kecil. Nah, itu namanya ranting. Jadi lari kedua ini bisa kita rasakan dari imaji melihat. Oke, sudah paham? Oke, lanjut ke yang selanjutnya adalah diksi. Diksi ini adalah kata-kata yang dipilih agar puitis dan tepat. Seperti tadi ya, di puisi tadi itu ada ranting ya. Nah, itu kan bisa saja ditulis ranting kan. Nah, tapi penyairnya itu menulisnya ranting karena biar apa? Biar indah dan menimbulkan kesan yang puitis seperti itu. Lanjut untuk majas atau gaya bahasa. Nah, ini adalah kiasan atau penggambaran sesuatu dengan menyamakannya dengan hal tertentu yang tujuannya tentu saja untuk puisinya itu terkesan puitis. Nah, ini ada contohnya masih di puisi tadi yang sama. Nah, ini bila kasihmu ibarat samudra. Nah, itu ada penggambaran yang diibaratkan bahwa kasih sayang seorang ibu itu seluas samudra. Tentunya kalian tahu ya samudra itu luas kan? Nah, itu seperti kasih sayang seorang ibu bahwa kasihnya itu luas banget, tidak terhingga seperti itu, seluas samudra. Nah, ini juga ibu menyambungkan beberapa imaji. Nanti bisa kalian akses di pandannya jika ingin mengetahui contohnya seperti apa selain puisi tadi. Kemudian kita beralih ke kaidah pembahasannya. Nah, yang pertama itu adalah pemadatan bahasa. Jadi ini adalah kata-kata yang digunakan, tapi itu dipadatkan, tidak sebebas karangan selayaknya, seperti cerpen, kemudian novel dan seterusnya. Tentunya kata-katanya itu dipilih yang padat, terus yang indah tentunya, dan tidak panjang sampai 1000 kata itu tidak ya anak-anak. Lanjut ya. Untuk yang kedua adalah diksi khas. Nah, untuk diksi khas ini adalah pilihan kata yang juga harus mempertimbangkan dari segi makna, kemudian rima, dan mewakili atau tidaknya dengan isi yang ingin disampaikan ke kita sebagai pembaca. Kemudian untuk yang ketiga ada kata konkret. Kata apa? Kata konkret. Nah, kata konkret ini adalah kata yang umum diucapkan dalam sehari-hari, tapi kalau diaplikasikan ke puisi itu bisa bermakna lain. Seperti tadi ranting itu ya bisa menimbulkan kesan yang imajinatif, yang indah gitu, yang puitis. Oke, lanjut. Yang keempat adalah pengimajian. Jadi masih berhubungan sama imaji tadi anak-anak. Itu kata-kata yang bisa mengungkapkan indrawi manusia seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Oke, kita sampai di slide terakhir yakni terima kasih. Oke, selesai juga materi pada hari ini. Jadi kita simpulkan bersama yuk anak-anak pembelajaran pada hari ini. Ayo mau? Oke. Ada yang tahu pengertian puisi itu apa? Ya. Oke, silakan. Ada suatu kata-kata yang
Tadi ada la. Ya, dia dimaji. Ada lagi nggak? Majas. Ya, majas. Oke. Untuk yang terakhir, kaidah kebahasaan puisi apa saja? Ada 4 poin. Oke, kata konkret. Kemudian pemadatan. Ya, pemadatan bahasa. Kemudian, oke. Kemudian satunya diksi, pemilihan diksi seperti itu. Oke. Terima kasih anak-anak atas jawabannya, betul sekali. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kalian yang Ibu rasa kalian sudah sangat menguasai tadi ya karakteristiknya, pengertiannya, kemudian unsur-unsur membangunnya, bahasaan puisinya seperti apa. Nah, untuk tugas di rumah anak-anak silakan mencoba menulis puisi dengan tema bebas, dan kemudian besok di pertemuan selanjutnya kita bahas bersama. Paham? Paham, Bu. Oke. Baiklah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita tutup pembelajaran hari ini. Tentunya oleh ketua kelas silakan memimpin doa kembali. Baik, Bu. Semuanya kita bersiap berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Audio Jungle.